kilang minyak raksasa milik Arab Saudi bernama Saudi Aramco yang terhampar di Ras Tanura, luluh lantak dan hancur berantakan. Pertanyaan pertama yang muncul, siapa pelakunya? Narasi yang beredar langsung mengarahkan tudingan kepada Iran sebagai pelaku. Logikanya sederhana, Iran sedang berperang melawan Amerika dan Israel, serta sedang menyasar pangkalan-pangkalan AS di kawasan. Maka, sangat masuk akal jika Teheran melakukan provokasi dengan meluluh lantakkan kilang minyak raksasa milik Saudi tersebut. Kendati demikian, perkembangan selanjutnya justru menunjukkan bahwa Iran tidak terlibat dalam serangan itu. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht Ravanchi, dalam sebuah wawancara dengan CNN, telah menelpon pihak Saudi. Kami telah menghubungi saudara-saudara kami di Saudi dan membicarakan masalah ini. Iran tidak bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi. Pejabat Iran lainnya, Said Khatibzadeh, juga mengkonfirmasi bahwa fasilitas minyak di negara-negara kawasan bukanlah target serangan Iran dan bahwa target utama Teheran hanyalah kepentingan Amerika dan Israel. Jika bukan Iran, lantas siapa pelakunya? Siapakah pelaku pengeboman kilang minyak Saudi tersebut? Tucker Carlson, komentator politik Amerika, mengungkap bahwa Dinas Intelijen Arab Saudi dan Qatar telah berhasil menangkap sejumlah agen Mossad Israel yang diduga kuat berada di negara-negara Teluk untuk merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi pengeboman. Carlson menambahkan, jaringan agen Mossad inilah yang ternyata berada di balik serangan yang menghancurkan fasilitas kilang minyak Aramco itu. Tujuannya bukan untuk menghancurkan Arab Saudi, tetapi untuk menggunakan Arab Saudi sebagai alat, bahwa dengan menciptakan serangan yang seolah-olah dilakukan Iran, Israel berharap Arab Saudi akan marah besar dan ikut menyerang Iran. Arab Saudi, yang telah lama menjadi sekutu setia Amerika, ternyata hanya menjadi umpan belaka. Kilang minyak mereka yang paling berharga dihancurkan bukan oleh musuh, tetapi oleh tangan-tangan agen negara yang selama ini mereka anggap sebagai kawan dalam koalisi anti-Iran. Qatar pun merasakan hal yang sama. Mereka sudah lebih dulu merasakan pengkhianatan ini ketika Israel mengebom Doha pada September 2025 tanpa koordinasi dengan Amerika, padahal di sana berdiri pangkalan militer terbesar AS di Timur Tengah. Dan kini, dengan serangan kilang minyak di Ras Tanura, sebuah pola mulai terbentuk bahwa Israel bertindak seenaknya dan Amerika hanya diam saja. Negara-negara Teluk selama ini membayar mahal untuk perlindungan Amerika. Mereka membeli senjata miliaran dolar, menyediakan pangkalan militer, dan mendukung kebijakan AS di kawasan. Imbalannya adalah jaminan keamanan bahwa mereka akan dilindungi dari ancaman eksternal, terutama dari Iran. Namun apa yang terjadi? Ketika Israel, sekutu AS sendiri, yang menjadi ancaman dan menghancurkan infrastruktur vital Saudi, AS tidak bereaksi. Tidak ada kecaman keras, tidak ada sanksi, tidak ada tekanan berarti kepada Israel. Yang ada hanyalah keheningan diplomatik, sementara media-media Barat terus menggulirkan narasi bahwa Iranlah biang keroknya. Bagi Saudi dan Qatar, ini adalah bukti telanjang bahwa dalam hierarki kepentingan AS, Israel berada di posisi paling atas, jauh di atas sekutu Arab manapun. Realitas ini memaksa negara-negara Teluk untuk bertanya, siapa sebenarnya musuh dan siapa sebenarnya kawan? Apakah Iran yang menelpon justru lebih dapat dipercaya daripada Israel yang mengebom mereka? Apakah jaminan keamanan AS masih ada artinya jika terbukti tidak bisa melindungi mereka dari ulah sekutunya sendiri? Dan bukti paling telanjang dari lemahnya perlindungan AS adalah ketika pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk berulang kali dihantam oleh serangan Iran, dan AS hanya bisa pasrah tanpa respons berarti. Jika pangkalan mereka sendiri saja tidak bisa mereka lindungi, apalagi infrastruktur milik negara Teluk. Kejadian demi kejadian ini menumpuk menjadi kesimpulan yang tak terelakkan. Negara-negara Teluk harus mulai mencari jalan sendiri, karena ketergantungan pada Amerika hanya akan membawa mereka pada pengkhianatan berulang. Langkah pertama yang diambil oleh Arab Saudi dan Qatar pasca penangkapan agen Mossad dan serangan Ras Tanura adalah melakukan evaluasi total terhadap seluruh perjanjian keamanan bilateral mereka dengan Amerika Serikat. Para pejabat tinggi di Riyadh dan Doha mulai mengadakan pertemuan darurat internal untuk membahas opsi-opsi diversifikasi mitra keamanan. Mereka tidak lagi bisa bergantung pada payung keamanan AS yang terbukti bocor. Cina menjadi salah satu tujuan utama yang mulai didekati.
Beijing selama ini telah lama menjalin hubungan ekonomi erat dengan negara-negara Teluk sebagai pembeli minyak terbesar mereka, dan kini dimensi keamanan mulai masuk ke dalam pembahasan. Arab Saudi dikabarkan sedang menjajaki pembelian sistem pertahanan udara buatan Cina untuk menggantikan atau setidaknya melengkapi sistem Patriot buatan AS yang selama ini mereka andalkan. Qatar pun mulai membuka ruang bagi latihan militer bersama dengan Angkatan Laut Cina di perairan Teluk. Rusia juga menjadi alternatif yang menarik. Meskipun sedang terlibat dalam konflik di Ukraina, Rusia tetap memiliki teknologi militer canggih yang bisa ditawarkan. Arab Saudi dan Rusia selama ini telah bekerja sama erat dalam kebijakan minyak melalui OPEC+, dan kini kerjasama itu berpotensi meluas ke bidang pertahanan. Beberapa analis militer menyebut bahwa Saudi tertarik pada sistem rudal S-400 Rusia yang terkenal tangguh. Jika kesepakatan ini terwujud, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi AS, karena sekutu lamanya justru beralih ke rival geopolitiknya. Lalu, bagaimana persisnya proses penangkapan agen Mossad oleh Arab Saudi dan Qatar itu terjadi? Menurut keterangan Tucker Carlson, penangkapan tersebut berlangsung di kedua negara secara bersamaan. Operasi penangkapan ini dilakukan secara independen oleh kedua negara Teluk tersebut tanpa koordinasi apalagi bantuan dari Amerika Serikat. Sebuah fakta yang kemudian digunakan Carlson untuk menyindir bahwa Washington selama ini terlalu sibuk melindungi Israel, sehingga sekutu-sekutu Teluknya akhirnya memilih bergerak sendiri untuk mengamankan keamanan nasional mereka dari ancaman yang justru datang dari Israel sebagai sekutu dekat AS itu sendiri. Carlson memaparkan, agen-agen Mossad yang berhasil ditangkap itu diduga telah menyusup ke negara-negara Teluk dengan menggunakan berbagai kedok, mulai dari pekerja swasta, konsultan asing, hingga kedok-kedok profesional lainnya yang memungkinkan mereka bergerak bebas di kota-kota besar seperti Riyadh, Doha, serta Dubai. Mereka memiliki misi untuk menciptakan kekacauan dengan melakukan serangkaian pengeboman yang menargetkan kilang minyak, pusat-pusat perbelanjaan modern, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang menjadi denyut nadi ekonomi kawasan Teluk. Tujuannya adalah untuk merusak citra kawasan Teluk agar tidak dianggap sebagai destinasi yang aman bagi investasi dan pariwisata. Jika serangan-serangan itu berhasil, maka dampaknya akan sangat telak. Investor akan menarik modalnya, turis akan membatalkan kunjungan, dan sektor-sektor non-minyak yang selama ini menjadi andalan ekonomi negara-negara Teluk akan terpukul sangat keras. Proses penangkapan itu sendiri, menurut sumber-sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya oleh Carlson, melibatkan pengintaian panjang dan penyadapan komunikasi yang akhirnya membuahkan hasil pada malam itu juga. Dengan mengendus keberadaan jaringan mata-mata asing yang mencurigakan, penangkapan pun dilakukan secara terkoordinasi dan dilakukan terjadi hanya beberapa jam sebelum serangan drone di kilang minyak Ras Tanura. Fakta waktu ini sangat penting karena mengindikasikan dua kemungkinan. Pertama, mungkin ada sel-sel lain yang berhasil meloloskan diri dan tetap menjalankan misinya. Atau kedua, serangan di Ras Tanura sudah direncanakan jauh hari sebelumnya sebagai operasi terpisah yang tidak bisa dicegah meskipun sebagian jaringannya sudah terbongkar. Namun, yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah sikap para pejabat di Riyadh dan Doha yang memilih bungkam 1000 bahasa pasca peristiwa ini. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada pengumuman penangkapan yang biasa dilakukan jika negara berhasil membongkar jaringan mata-mata asing. Israel tentu saja dengan keras membantah tuduhan tersebut dan menyebut klaim Carlson sebagai omong kosong tidak berdasar. Akan tetapi, fakta bahwa tidak ada bantahan resmi yang keras dan terperinci dari kedua negara Teluk justru menimbulkan spekulasi di kalangan analis bahwa klaim Carlson mungkin memiliki dasar kebenaran. Logikanya sederhana. Jika tuduhan itu sama sekali tidak benar, biasanya negara-negara Teluk akan segera mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas untuk membantah dan menjaga hubungan diplomatik mereka dengan Israel. Diam yang mereka pilih justru berbicara lebih keras daripada 1000 bantahan. Keheningan itu bisa diartikan sebagai pengakuan implisit bahwa sesuatu yang sangat sensitif benar-benar terjadi. Ditambah lagi, sumber-sumber militer Iran dengan cepat mengamini pernyataan Carlson dan menggunakan momentum ini sebagai bukti bahwa tuduhan mereka selama ini tentang operasi mata-mata Israel di kawasan Teluk adalah benar adanya. Bahwa Iran bukanlah pelaku serangan kilang minyak Aramco di Ras Tanura,
melainkan Israel lah dalang sebenarnya di balik semua kekacauan yang dirancang untuk menjebak Iran dan menyeret Saudi ke dalam perang.